Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Israel sepakat gencatan senjata Gaza 4 hari, tapi agresi tetap lanjut. Ini baru dimuat kawan-kawan Rabu 20 November 2023 ya pukul 8.49 ya. Ini Jakarta CNN Indonesia, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan terus meluncurkan agresinya ke jalur Gaza Palestina meski telah menyepakati gencatan senjata selama 4 hari ya dengan Hamas. Dalam voting yang digelar Kabinet Israel pada Selasa 21 bulan 11 malam Minggu Rabu 22 bulan 11 dini hari, mayoritas ya menteri mendukung kesepakatan ya pertukaran sandera dengan Hamas. Ya sebagai imbalan Israel sepakat gencatan senjata selama 4 hari di Gaza. Kami ya telah memutuskan keputusan yang sulit malam ini. Tapi ini adalah keputusan yang benar, ucap Netanyahu dalam rapat kabinet Israel pada Rabu dini hari usai ya merampungkan rapat. Meski begitu, Netanyahu mewanti-wanti bahwa agresi Israel ke Gaza akan tetap lanjut sampai tujuan ya negaranya tercapai. Jadi ya gencatan senjata ini bukan berarti bahwa Israel akan menghentikan ya agresinya ke Hamas ya, tidak, akan tetap berlanjut. Ya, saya ingin menegaskan kita ya sedang dalam perang. Aduh, sorry ya. Apa sini? Ya, kita sedang dalam perang dan akan terus berperang sampai kita mencapai seluruh tujuan kita untuk menghancurkan Hamas dan untuk membebaskan seluruh sandera dan warga kita yang hilang, kata Netanyahu. Ya, kami akan memastikan bahwa tidak ada lagi ya entitas di Gaza yang akan mengancam Israel. Paparnya menambahkan seperti dikutip Jerusalem Post. Dikutip Time of Israel, belum jelas detail kesepakatan Hamas dan Israel soal gencatan senjata ini. Namun gencatan senjata ini menjadi yang pertama sejak agresi Israel berlangsung ke Gaza imbas ya serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Media lokal menuturkan seluruh badan keamanan dan intelijen Israel mendukung kesepakatan dengan Hamas ini. Ini menjadikan beberapa menteri Israel yang sebelumnya menentang gencatan senjata seperti Menteri Persatuan Nasional Gideon Sa'ar ya berubah pikiran menjadi ikut mendukung kesepakatan. Ya, kesepakatan gencatan senjata ini dikabarkan mencakup ya pembebasan sekitar 50 dari 200-an Hamas. Ya, Israel juga sepakat mengembalikan tahanan Palestina yang selama ini dihukum di penjara negara tersebut. Agresi Israel ke Palestina masih berlanjut, bahkan semakin membabi buta. Ya, sejak perangnya dengan Hamas ya pecah pada 7 Oktober lalu. Ya, per Rabu 22 bulan 11, ya Kementerian Kesehatan di Gaza, ya korban tewas ya akibat agresi Israel telah mencapai 14.128 orang. Sebanyak 5.600 di antara korban tewas itu adalah anak-anak dan 3.500 korban perempuan. Ya, kemudian ada sekitar 33.000 orang terluka akibat agresi Israel dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober lalu ini. Jadi itu kawan-kawan informasinya bahwa gencatan senjata sudah disepakati itu pada tanggal 4 hari ya, dan itu akan dimulai pada esok hari, hari Kamis waktu Israel tentunya ya, waktu Timur Tengah ya. Jadi hari Kamis itu akan ada gencatan senjata selama 4 hari, tetapi bukan berarti ya misi Israel untuk memusnahkan Hamas itu berhenti ya. Misi mereka jelas, mereka akan tetap menghancurkan Hamas, ya, memusnahkan Hamas supaya tidak ada lagi ancaman ya terhadap masyarakat sipil di Israel dan juga masyarakat sipil yang ada di Gaza. Jadi demikian kawan-kawan dan Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita simak bersama ya satu penjelasan ataupun uraian dari Mas Pavel, dan karenanya bagaimana menurut Bapak Ibu ataupun kawan-kawan semua. Dan memang Bapak Ibu semua, satu hal yang kemudian tidak bisa kita pungkiri bahwa situasi yang sedang berlangsung antara Israel ini sudah memasuki 8 pekan, itu telah memunculkan beragam reaksi, beragam opini di tengah-tengah masyarakat ya. Dan salah satunya tadi juga mengenai tanggapan ataupun ulasan dari Mas Pavel. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, mari kita lihat beberapa jam belakangan ini ramai sekali ya, karena dari sekitar 3 hari yang lalu memang
cukup ramai pembahasan terkait dengan usulan gencatan senjata ya yang dimediasi oleh pihak Qatar, dan kemudian Bapak Ibu ya katanya kan itu disepakati selama 4 hari. Namun beberapa jam yang lalu ini ada uraian ataupun kabar yang mengatakan bahwa Israel AS buka suara gencatan senjatanya ditunda. Nah, ini beberapa jam yang lalu Bapak Ibu semua ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Hamas adalah penyebabnya ya, gencatan senjata di Gaza tertunda, penyebabnya rincian katanya mengenai daftar sandera ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua di sini juga ada uraian ya. Bahkan dari pihak WHO mengharapkan agar Israel Palestina ini juga membutuhkan gencatan senjata yang berkelanjutan ya. Jadi itu dia Bapak Ibu ya. Ini kan ramai sekali dibahas beberapa jam belakangan. Nah, karena itu Bapak Ibu semua, mari kita lihat juga di sini ya ada beberapa uraian lagi. Ya bahkan di sini dikatakan yang gencatan senjata molor katanya ya, Israel ini bentrok dengan sekutu Hamas di Gaza. Nah, Bapak Ibu semua, pertanyaannya begini, apakah dengan ditundanya ataupun molornya ya gencatan senjata ini sesuai dengan penjelasan di sini, ya apakah ini pada akhirnya nanti akan membuat gencatan senjata ini akan tetap dilaksanakan atau justru bakalan berujung ke pembatalan dan kemudian terjadi lagi ya saling serang antara kedua belah pihak, terutama Israel versus Hamas dan juga kawan-kawannya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi bagaimana harapan dan Bapak Ibu semua terkait dengan situasi yang seperti ini, dan memang teman-teman yang saya secara pribadi tadi lihat-lihat ya ataupun cari-cari informasi berita ya terkait dengan korban yang sudah yang berjatuhan atas ini sudah berlangsung selama 8 pekan Bapak Ibu kawan-kawan semua, itu sudah banyak sekali ya, sudah mencapai angka 14.000 lebih. Wah, itu bukan angka yang sedikit Bapak Ibu ya, dan karena itu mari kita lihat ya. Saya coba share dulu kepada kawan-kawan ataupun Bapak Ibu semua ya korban ini teman-teman ya. Oke, mari kita lihat ya di sini. Ah, ini dia teman-teman. Ini bahkan 2 hari yang lalu ya. Di sini dikatakan ini 2 hari yang lalu ini mencapai ya di sini teman-teman ya 13.000. Kalau di sini ya 14.000 ini kemarin ya. Itu dia Bapak Ibu ya kawan-kawan semua, ini bukan angka yang sedikit ya. Ini tentu adalah angka yang sangat besar sekali. Tapi begini Bapak Ibu semua, saya mau mengingatkan kepada kita semua dan juga kepada orang-orang yang nampaknya semangat sekali ketika mengutuki dan mengecam Israel ya. Begini ya teman-teman, karena beberapa jam tadi saya ada lihat satu komentar ya, satu penjelasan yang menyampaikan bahwa oh memang Israel itu katanya sudah melakukan agresi, sudah melakukan apa namanya ya, menjajah Palestina dan segala macam. Sekarang kita mesti garis bawahi dulu ya. Palestina ini adalah negara yang sudah merdeka ya. Bahkan mereka sudah punya presiden, lalu kemudian mereka juga bahkan punya dubesnya di Indonesia. Lalu kalau kemudian Israel dikatakan adalah menjajah, ya posisinya kan di Palestina ini punya presiden ya. Ya, dan mereka punya kedaulatan sendiri atas negaranya, atas wilayahnya, dan memang Bapak Ibu semua, ya memang ada beberapa hal yang masih diperhatikan dan masih diperjuangkan, dan tentu ya untuk kebaikan ya, semua hal kalau itu mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan, ya tentu kita dukung apa yang baik Bapak Ibu ya, apa yang benar, apa yang betul, ya seperti yang juga diajarkan oleh iman kita bahwa katakannya kalau ya tidak kalau tidak. Tetapi begini kawan-kawan semua, beberapa hari yang lalu ya saya ada dengar satu penjelasan itu mengenai bahwa warga Palestina ini justru ya oleh Israel itu diberikan pekerjaannya, dalam pengertian mereka diizinkan bekerja di kota-kota Israel ya, di perusahaan-perusahaan ataupun seperti di RSD di Israel itu pihak dari Israel ini mengizinkan ya warga Palestina, jadi mereka bahkan digaji katanya sama digajinya dengan warga Israel ketika bekerja. Nah, itu dia Bapak. Jadi kalau kemudian Israel dikatakan menjajah dan segala macamnya, saya kurang tahu kawan-kawan ya, ataupun Bapak Ibu semua ya, parameter apa yang kemudian dipakai ataupun diterapkan oleh mereka-mereka yang mengatakan ataupun menudingnya, ya ini lebih tepat semacam tudingan kawan-kawan ya, oleh mereka-mereka yang menuding bahwa Israel ini melakukan apa namanya penjajahan kepada Palestina, sedangkan Palestina juga sudah merdeka ya, bahkan negaranya juga sudah diakui ya oleh sekian banyak negara di dunia. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, yang bukan hanya itu juga terkait dengan apa namanya ya, terkait dengan warganya yang bisa bekerja di Israel ya. Jadi kalau misalnya Israel itu benar-benar menjajah Palestina sebagaimana yang dituding, ya tentu ya ketika warga Palestina bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Israel ya, mungkin misalnya mereka tidak digaji tapi disuruh kerja, harus bekerja rajin, harus bekerja dengan sekuat tenaga tapi nggak ada upahnya. Kan kenyataannya tidak seperti itu Bapak Ibu. Bahkan beberapa hari yang lalu ya teman-teman, Bapak Ibu juga bisa mengakses videonya di sesi kita sebelumnya ya. Di bagian di hari berapa itu kawan-kawannya, di hari apa ya, saya ada share itu ya, satu penjelasan cuplikan video ya yang menjelaskan terkait dengan
bahwa sebenarnya warga dari Gaza ini ya justru senang katanya mereka bisa bekerja di Israel karena dengan bekerja di Israel mereka bisa digaji, mereka bisa mencukupkan apa yang mereka perlukan ataupun kebutuhan mereka sehari-hari ya. Tetapi kemudian dengan situasi yang seperti ini ya tentu nggak bisa bekerja kawan-kawan ya nggak bisa bekerja. Bahkan juga kawan-kawan teman-teman semua beberapa hari yang lalu ya sekitar 1 minggu yang lalu ya salah satu warga Israel juga menyampaikan bahwa apa yang sedang berlangsung di sana ya apa yang sedang terjadi di sana memang telah membuat mereka juga banyak merugi ya katanya ya terutama pariwisata ini kan orang nggak bisa berkunjung ke sana Bapak Ibu orang nggak bisa datang ya jadi kemudian ini tentu ya orang-orang yang bergerak di pariwisata tentu akan mengalami ya kerugian ataupun kemudian usahanya menjadi mandek dan segala macamnya. Jadi itu sih itu dia kawan-kawannya Bapak Ibu semua karena itulah saya selalu melihat ini dalam konteks perspektif kemanusiaan karena itu yang paling penting ya terlepas dari pro dan kontra atas apa yang sedang terjadi di sana ya memang kita juga kurang tahu secara menyeluruh Bapak Ibu ya. Saya sendiri belum pernah ke Yerusalem ya, belum pernah ke Israel ataupun ke Gaza ataupun ke Palestina ya. Kita hanya bisa melihat apa yang terjadi di sana yang melalui informasi-informasi yang ada yang bisa kita akses di media sosial. Jadi mari terus doakan kebaikan dan semoga di sana situasinya segera ya kembali membaik bagi yang ada di Israel maupun yang ada di Gaza. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memelihara umatnya.